Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Bunku, sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih ya kepada Sobat Bun yang telah membantu untuk mengembangkan channel ini ya. Dan bagi Sobat Bun yang baru bergabung di channel ini, silahkan terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng notifikasi, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Dan saya juga mohon maaf ya apabila dalam pembuatan video-video yang saya share, saya yakin pasti masih banyak kekurangan ya, bahkan kesalahan. Jadi sekali lagi saya mohon dimaafkan. Jadi saya juga di sini bukan bermaksud untuk menggurui Sobat Bun, saya hanya berbagi pengalaman di dunia pertanian yang saya praktekkan. Jadi intinya kita belajar bersama. Lanjut ya. Jadi dalam video kita kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana cara membuat pestisida atau pesnab ya, pestisida nabati, karena sekarang sudah memasuki musim penghujan. Biasanya musim penghujan itu selain tanahnya subur, tanaman juga segar, tapi jamurnya juga subur. Hama seperti OPT, organisme pengganggu tanaman, juga subur-subur ya. Jadi kita harus mengantisipasinya dengan cara mengaplikasikan pesnab. Nah, pesnab juga atau pestisida banyak ya jenisnya ya, karena hamanya juga berbagai macam jenisnya ya, dari mulai jamur ataupun serangga yang disebut dengan OPT, organisme pengganggu tanaman. Ya kita harus membuat pesnabnya tepat ya, sasarannya hama apa, penyakitnya dikarenakan apa, dan cara penanganannya dengan apa. Seperti kita ketahui ya bahwa pestisida itu ada sekitar 10-11 jenis ya, dimulai dari akarisida sampai rodentisida. Baik Sobat Minggu, dalam video kita kali ini kita akan mencoba dari awal ya. Nanti kita akan sambung dengan video berikutnya, yaitu yang pertama berarti pestisida akarisida dengan sasaran utamanya tungau atau tunggau sih ya. Pokoknya itulah kutu-kutuan ya, karena kutu-kutuan juga sangat merusak pada tanaman ya, terutama tanaman cabai, karena saya juga menanam cabai yang banyak juga diserang dengan tungau atau kutu-kutuan. Oke Sobat Bungku, lanjut ya. Tapi sebelum kita membuat pestisida akarisida, ikuti terus videonya, jangan di skip. Dalam dunia pertanian, selain pupuk yang berfungsi untuk menambah nutrisi pada tanaman, kita juga mengenal pestisida, baik itu yang bersifat kontak ataupun sistemik, baik itu yang berbahan kimia atau sintetis maupun organik atau alami. Sedangkan pengertian dari pestisida itu sendiri adalah merupakan zat kimia maupun bahan jasad renik atau virus yang digunakan untuk mencegah dan mengobati yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Jadi pada intinya fungsi dari pestisida adalah mencegah serta mengobati tanaman dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis OPT atau organisme pengganggu tanaman, baik itu dari virus, jamur, serangga, serta hama-hama lainnya. Sedikitnya ada sekitar 11 jenis pestisida yang kita kenal. Pertama akarisida, algasida, alpisida, bakterisida, fungisida, herbisida, insektisida, moluskisida, nematisida, pestisida, dan rodentisida. Jadi dalam video kita kali ini kita akan mencoba untuk mengulas jenis pestisida yang pertama, yaitu akarisida. Akarisida berasal dari kata akari yang artinya kutu atau tungau. Pestisida ini juga sering disebut dengan mitesida. Jadi bila dilihat dari akar bahasanya tersebut, maka fungsi utamanya adalah
untuk membunuh tungau atau kutu yang ada pada tanaman. Selain itu juga ada pedokulisida yang berfungsi membunuh kutu atau hama. Dengan kata lain bahwa akarisida adalah merupakan obat-obatan beracun yang khusus untuk mencegah dan memberantas hama tungau atau kutu-kutuan. Langsung saja kita mulai pembuatan pestisida akarisida ya. Jadi tujuannya untuk hama tunggau atau kutu-kutuan dengan berbahan dasar yang pertama tentu saja nih. Ini harusnya tembakau ya. Tapi karena kita punyanya puntung rokok nih nggak apa-apa, kita menggunakan puntung rokok. Ini saya kumpulkan beberapa minggu. Maaf ini bukan mengajarkan untuk merokok, pokoknya bisa didapatkan dari mana saja ya, bisa kita kumpulkan sedang nyapu juga bapak. Yang penting puntung rokok juga bisa, yang paling bagus itu tembakau. Tapi karena kita tidak punya tembakau, puntung rokok juga bisa. Bahan yang kedua nih, bawang putih. Cuma 4 biji ya, atau 4 butir. Betulnya nggak ada standar baku untuk di organik, yang ada aja pokoknya dimanfaatkan. Jadi nggak perlu harus sekian perlu, jadi yang ada aja. Kita punya bawang putih cuma 4 butir, itu pun dari dapur punya orang rumah. Lalu bahan yang terakhir, yang ketiga nih, ini lidah buaya. Ini fungsinya untuk perekat. Menggunakan sunlight juga bisa ya, sabun-sabun, tapi kita coba cari yang paling organik dulu. Kita menggunakan lidah buaya ini sebagai perekat. Pakai telur juga bisa, nggak apa-apa. Tapi karena adanya lidah buaya, kita menggunakan tanaman lidah buaya cukupnya. Baik sobat bunku, bahan sudah, tinggal peralatan. Wadah ya, biasa kita menggunakan botol air mineral yang kecil aja. Dan yang kedua, ulekan atau apa sih ini namanya? Hah? Cobek. Iya, cobek. Maklum lupa. Nih, cobek kita akan pergunakan untuk melembutkan bawang putih ya. Di ulek atau di rendos. Harusnya pakai blender, tapi blender nggak boleh dipakai kalau buat untuk membuat pupuk. Takut buat bekicot. Yang pertama, kita tumbuk atau kita haluskan bawang putih ya. Sehalus-halusnya, karena selembut mungkin. Kalau bisa pakai blender sambil melembutkan bawang putih, sekalian juga berarti kita lembutkan lidah buaya. Pokoknya kalau menggunakan blender cepet ya. Aduk lagi sampai rata. Bawang putih selain bisa digunakan sebagai insektisida atau fungisida karena baunya cukup menyengat, juga mengandung nutrisi ya, dari mulai fosfat juga ada, mangan juga ada, kalium juga ada, selenium, pokoknya lengkap lah di bawang putih ya. Nah, setelah lembut kita masukkan ke dalam botol ya. Nih botolnya, botol kecil. Selanjutnya bahan utamanya yaitu nih puntung rokok. Nah, ini udah selesai, udah masuk semua ya, 3 bahan ya. Puntung rokok atau tembakau silahkan, kemudian bawang putih, lalu lidah buaya. Langkah berikutnya kita larutkan dengan menggunakan air panas ya. Menggunakan air panas boleh, rebus juga boleh, pokoknya panas supaya dia warnanya berubah. Nah, ini air panas yang saya rebus tadi ya, lumayan panas lah, cukup segini ya. Pokoknya sambil direbus juga bisa, menggunakan air panas juga bisa. Ini seperti ini. Langkah terakhir berarti kita simpan beberapa hari ya, 3 hari bisa, sampai warnanya sudah agak menguning seperti teh. Tuh, ini juga udah mulai menguning ya, karena airnya panas.
3 hari sampai 1 minggu baru bisa kita aplikasikan. Tapi ingat sebelumnya disaring dulu, jangan sampai sprayan kita mampet ya. Udah kuning kan? Segini cukup. Silahkan sobat kebun untuk membuat lebih banyak ya, karena tanaman saya cuma sedikit. Sekian ya sobat kebunku, video singkat dari Kang Igor tentang bagaimana cara membuat pestisida yang sasarannya tunggau atau betu-betuan yang disebut dengan akarisida. Untuk dosisnya 20-30 ml per liter dengan aplikasi 3 hari atau 1 minggu sekali ya intervalnya. Jadi sobat kebunku silahkan saja untuk mengaplikasikan akarisida ini dengan interval 3 hari sekali atau seminggu sekali. Untuk video berikutnya berarti kita akan membuat pestisida yang tujuannya ganggang ya, ganggang laut biasa disebutnya, yaitu alga sida. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.